Nah sekarang ya kembali ke yang bersangkutan. Ketika nanti terbukti gitu kan, maka harus didegradasi gitu kan tentang kualifikasi intelektualitas dan kapasitas hukum Otto Hasibuan. Nah, maksud saya yang terakhirnya ini tentang TPUA kita. Artinya sekarang langkahnya apa? Langkah kita adalah final attack. Apa tuh final attack tuh? Itu adalah serangan terakhir. Final attack atau Ghazwatul Akhir atau Ghazwatul Khotimah. Itu penutup dari gerakan untuk membongkar palsu ini. Apa itu? Yaitu kita datang serang UGM. Kapan? Ya itu kita atur waktu. Maksudnya buat pertanyaan. Provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di Syahrul Ibadah, Syahrul Jihad, dan Syahrul Amanah. Ya, Syahrul Ibadah bulan ibadah, Syahrul Jihad bulan perjuangan, Syahrul Amanah adalah bulan kejujuran. Jadi konteks sekarang dibahas soal ijazah palsu ini menyangkut tentang sikap amanah seorang pemimpin, jujur atau tidak. Itu berkaitan dengan yang dipertanyakan oleh publik soal ijazahnya. Itu saya kira sangat relevan. Maka atas dasar itu 3 hal yang bisa kita atau saya sampaikan. Yang pertama menyambung soal Pak Otto ini. Ya, saya kira Pak Otto ini terlampau dangkal dalam melihat tentang prinsip-prinsip hukum, termasuk dalam proses-proses peradilan. Tadi Prof. Egy sudah sampaikan kalau di pidana itu beban pembuktian memang ada pada polisi, jaksa, gitu. Kemudian diuji oleh hakim dengan berbagai alat-alat bukti yang ada, gitu. Tapi di perdata itu bukan murni beban pembuktiannya pada penggugat, gitu. Dua-duanya ada azas pembuktian berimbang. Kenapa? Nggak bisa misalnya penggugat saja mengajukan bukti selesai aja. Enggak, hakim akan minta tergugat, mana bukti tergugat. Maka nanti ada bukti yang diberi tanda P1, P2, P3, itu kan bukti-bukti dari penggugat. Terus ada bukti T1, tuh kan berimbang, T1, T2, T3 dan seterusnya. Nanti baru ada kesimpulan. Setelah itu hakim baru memutuskan, diuji bukti masing-masing pihak di dalam sidang. Jadi bukan seolah-olah Pak Prof. Egy sampaikan bukti, silahkan membuktikan bahwa ijazahnya ini mendalilkan begitu. Enggak bisa dua-duanya, gitu, bersama-sama dikeluarkan buktinya. Itu perdata, gitu ya. Jadi sudah dibuktikan di pidana. Nah, hanya masalahnya ternyata rekayasa peradilan di Pengadilan Jakarta Pusat tidak membuka peluang untuk itu. Itu belum sampai ke pokok perkara sudah ditutup. Itu NO tidak berwenang. Padahal kita sudah siap dengan bukti-bukti. Baik penggugat prinsipal maupun kuasa hukum sudah siap dengan bukti-bukti untuk merontokkan gitu kan dalil tentang aslinya ijazah Jokowi, punyanya ijazah Jokowi melalui jalur perdata. Ada putusan pengadilan. Gitu kan, begitu sebetulnya kita sudah siap. Gitu. Solo. Sementara kita punya buktinya putusan pengadilan negeri Solo bahwa hoaxnya Bambang Tri tidak terbukti. Gitu, berarti benar tuduhan Bambang Tri bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Itu punya kita bukti, bukan berarti tidak punya bukti. Nanti di proses pokok perkaranya akan diuji gitu kedua pihak. Jadi keliru Pak Otto gitu, Prof. Otto kalau menganggap bahwa beban hanya satu pihak. Jangan ngerti teori Gitu. Nah, di pasal 18
66 itu kan KUH Perdata kan alat bukti 5 perdata ini gitu kan. Ada akta itu baik otentik maupun akta bawah tangan, ada surat juga gitu kan, kemudian ada saksi, yang ketiga persangkaan. Itu yang ketiga alat bukti, presumptiones namanya. Ada 2, presumptiones faksi dan presumptiones juris. Itu persangkaan undang-undang dan persangkaan fakta. Itu ada alat bukti persangkaan itu. Baru yang keempatnya itu pengakuan. Yang kelima sumpah. Tuh, Perdata, ya? Perdata 1866 KUH Perdata. Untuk persangkaan ada di 173 HIR. Gitu, itu spesifik, berarti asumsi itu kan apa yang diungkap oleh Prof. Otto salah dalam teori pembuktian berbasis hukum gitu ya. Jadi nggak sesederhana itu. Jadi kalau pendapat Profesor salah bagaimana? Ya, artinya tolonglah didalami lagi gitu kan, Belajar lagi. terlampau dangkal argumen hukumnya gitu Pak, itu satu. Top. Nah, sederhananya sebenarnya kita ingin sederhana kok. Iya. Yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya Mas. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu. Tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa. Tunjukkan saya ke publik. Ini loh ijazah asli saya. Nggak bener yang beredar fotokopian itu. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Gitu. Presiden Jokowi ini bikin susah rakyat. Jadi bukan presiden memikirkan rakyat, rakyat terpaksa memikirkan presidennya, gitu. Termasuk ijazahnya. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua soal tadi ya, jadi ada temuan baru. Ya, ini juga mungkin blessing in disguise ya. Awalnya itu kita ribut soal fotokopian ijazah Jokowi UGM itu hanya fotonya saja yang kita masalahkan. Gitu kan. Ini foto saja. Ini foto Mulyono. Gitu, Hari Mulyono bukan foto Jokowi. Semua orang sudah melihat begitu, makanya menjadi penasaran mana aslinya. Karena soal fotonya beda. Awalnya. Masih muda pun, rambut udah tipis. Foto barengan Mega. Ya. Jadi sudah dimasalahkan foto. Sekarang muncul itu yang disebut Prof. Egy tadi. Muncul adanya temuan berdasarkan soal tulisan ijazah. New Times Roman belum ada tahun 85. Baru ada 92. Windows belum ada, yang ada DOS. Begitu. Nah, dikritisi oleh Dr. Rismond Sianipar. Dia itu hostnya Balige Academy Channel. Gitu. UGM lagi. Gitu. Kita bikin skripsi kayak ini Pak. Pakai mesin begini. Saya tahun 85 lulus. Sama. Masih ketik-ketikan, jadi yang istimewa pakai komputer tuh. Jadi belum sampai ke yang betul disebut oleh Dr. Rismond tadi, bahwa belum ada New Times Roman atau Windows, belum ada. Makanya dia yakin ini palsu. 9% begitu, 9% palsu. Makanya sekarang langkahnya bagi TPUA ini jadi sudah operating Windows itu bukan DOS ya? Bukan, DOS itu Disk Operating System. Ya. Itu yang DOS itu yang sebenarnya harusnya kalau mau, tapi belum Windows. Gitu, Windows. Tapi yang ada di fotokopi yang beredar itu Windows. Itu. Jadi ini sudah menjadi keyakinan tadi. 7 tahun sebelumnya sudah tahu Windows. Jadi ada pembuatan skripsinya juga skripsinya juga sama.
gitu yang kita sebut tadi. Skripsi kita masih mesin ketik tuh. Saya dulu kan fakultas perkayuan, mana ada fakultas. Ya begitulah. Jadi masalahnya sekarang ada dua hal besar begitu, Prof. Gitu ya. Yang satu adalah soal foto, yang kedua soal tulisan ijazah dari komputer itu. Itu kan. Bagaimana pertanyaan? Nah sekarang ya kembali ke yang bersangkutan. Ketika nanti terbukti gitu kan, maka harus didegradasi gitu kan tentang kualifikasi intelektualitas dan kapasitas hukum Otto Hasibuan. Nah, maksud saya yang terakhirnya ini tentang TPUA kita. Artinya sekarang langkahnya apa? Langkah kita adalah final attack. Apa tuh final attack tuh? Itu adalah serangan terakhir. Final attack atau Ghazwatul Akhir atau Ghazwatul Khotimah. Itu penutup dari gerakan untuk membongkar palsu ini. Yaitu kita datang serang UGM. Kapan? Ya itu kita atur waktu. Maksudnya buat pertanyaan dengan lampiran fotokopi dan ini berbagai pendapat-pendapat, pandangan termasuk dari Dr. Rismon Sianipar tadi sebagai bahan kita tanyakan ke UGM langsung. Gitu kan. Apakah ini benar asli ada atau enggak? Begitu satu poin. Yang kedua, kalau misalnya UGM sudah terpengaruh oleh pola lamanya mendiamkan atau membuat kabur, tidak menjawab, kita akan gugat ke Komisi Informasi KIP atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di situ akan dipaksa nanti bahwa UGM harus menunjukkan, tidak bisa tidak gitu, karena ada fakta, ada bukti nih kasus di ITB soal Sirekap. KPU dengan ITB ada kerjasama, ditutup itu. Tapi kemudian Kapak ITB menggugat sampai ke Komisi Informasi di pusat, lalu dimenangkan. ITB harus membuka. Begitu. Nah sekarang juga kita bisa masuk, UGM harus membuka tentang keadaan status ijazah Jokowi. Itu juga rektornya si Pratikno, zaman Pratikno itu kan yang membuat rekayasa. Kita menduga ini rekayasa itu dikerjakan oleh Pratikno sebagai menterinya Jokowi yang punya kepentingan besar untuk saling melindungi. Ini presumption faksi. Presumptiones faksi. Gitu. Ada presumptiones juris. Gitu. Jadi dua-duanya bisa kita buat prasangka. Prasangka itu alat bukti pokoknya. Itu yang penting. Jadi jangan salah-salah beranggapan. Itu kan ini konteks perdata. Jadi mudah-mudahan saja dengan upaya kita itu nanti ujungnya inilah final attack, selesai dengan serangan terakhir TPUA di UGM. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sedikit aja. Ya boleh tambah. Itu belum. Nanti dari abang aku ya. Jadi begini. Jadi kita udah ketemu nih kerucutnya bang. Pak saya bilang turun rame-rame. Bang Egy bilang people power. Kalau menurut Pak Ustadz Fadilah geruduk ke UGM, final attack. Kan sama aja itu, geruduk, turun rame-rame. Terus yang kedua adalah gugat KIP. Nah kalau bicara teori emang manis tuh, ya kan? Nanti dipaksa sama ini, ya kan? Nah Pak Hakimnya pada sakit nggak masuk-masuk, ya kan? Ada aja alasannya, prakteknya. Jadi yang benar saya setuju, geruduk aja Pak Ustadz. Geruduk saya setuju. Kita siapin semua ya Bu ya. Konsumsi udah siapin semua. Semua kita undang untuk menggeruduk UGM. Oke, setuju? Terima kasih. Nanti kita hubungi rekan kita Roy Suryo juga. Semuanya geruduk. Kampung-kampung Solo kita ajak bang. Semua orang Solo kita ajak ke sana. Yang kelompok anak-anak buah abang tuh. Yang bawa semua ke Solo. Makasih.